Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul Yesus menang, iblis kalah. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan dan kemuliaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mempelajari firman Tuhan ini, kitab suci, lembaran-lembaran suci dalam Alkitab. Biarlah ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kekristenan kami. Boleh menambah wawasan pengetahuan tentang Allah, dan kiranya kami boleh mengaplikasikan dan membagikan berkat ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, dia mengambil ayat tema yang terdapat dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Saudara-saudara, kita bersyukur pada saat ini kita boleh melewati pelajaran sekolah sahabat triwulan yang pertama, dan saat ini kita boleh lebih melangkah jauh tentang pemahaman firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat, telah melangkah lebih dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita yang kedua kali. Penulis pelajaran sekolah sahabat triwulan yang kedua ini, triwulan yang baru, seorang pendeta yang bernama Mark Finley, seorang penginjil yang dikenal secara internasional, seorang penulis buku Kristen yang sangat terkenal, penulis pernah menjabat atau melayani sebagai wakil ketua General Conference, dan setelah pensiun dia melayani sebagai sekretaris ketua GC kita. Saudara-saudara, saya percaya dengan latar belakang yang ada dari penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, triwulan yang kedua, akan memberikan wawasan pelajaran sekolah sahabat yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya, pelajaran sekolah sahabat triwulan ini dia berjudul besar 3 pekabaran kosmis. Saudara-saudara, berbicara tentang 3 pekabaran. Ini tentunya merujuk kepada pekabaran 3 malaikat yang ada dalam kitab Wahyu yang bersifat kosmis, atau akar kata dari kosmis yaitu kosmos, diambil dari bahasa Yunani yang artinya dunia atau jagat raya. Jadi, pekabaran firman Tuhan atau pelajaran sekolah sahabat pekabaran 3 malaikat ini bersifat dunia atau bersifat menyeluruh, dan tentunya ini berkaitan tentang dunia kita yang saat ini kita tinggali. Dari setiap pekabaran yang disampaikan oleh malaikat pertama sampai malaikat yang ketiga, itu ada peristiwa sejarahnya dari tahun ke tahun. Dan malaikat yang ada di sini sebagai pembawa firman itu dilambangkan sebagai umat-umat Tuhan, saya dan saudara pada saat ini. Apa yang diberitakan? Kabar Injil, keselamatan untuk manusia. Saudara-saudara, dan salah satu Injil pekabaran keselamatan yang didengung-dengungkan yaitu Yesus menang, iblis kalah. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat pekan ini berjudul Yesus menang, iblis kalah, dan diambil dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Kita akan fokus dalam kitab Wahyu 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang seterusnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia ini naga, memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, siapa naga ini? Kitab Wahyu pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang terakhir ditulis oleh Yohanes. Pada waktu dia berada di Pulau Patmos, dia disendirikan, dia berada di tempat yang penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan, tetapi di tempat
di mana dia banyak masalah, banyak tantangan. Di Pulau Patmos, yang katanya hanya dia sendiri, disitulah dia melihat penglihatan. Dia melihat salah satu yang ada dalam kitab Wahyu, yaitu dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Dia melihat naga. Maka marahlah naga itu. Dan yang menjadi pertanyaan pada saat ini, siapakah naga itu? Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat dalam Alkitab, kita boleh mengidentifikasi bahwa naga dalam Alkitab yaitu setan atau si ular tua. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Kepada siapa? Kepada perempuan itu. Siapa perempuan ini? Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, dalam ayatnya yang ke-17, perempuan ini saya langsung simpulkan saja, dia melambangkan jemaat Tuhan, melambangkan umat Tuhan. Dia memerangi keturunannya, yaitu saya dan saudara, oleh karena kitalah yang mengakui menuruti 10 hukum yang di dalamnya ada hukum Sabat, dan mereka yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Tapi saudara-saudara, saya rasa inilah pembukaan pelajaran sekolah Sabat sekaligus kesimpulan atau penutupan sejarah dunia, kalau toh pada akhirnya Yesus Tuhan Allah kita akan menang dan iblis sudah ditentukan akan kalah. Inilah pelajaran pembuka pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini, dan saya rasa ini kesimpulan penutup akhir kehidupan sejarah dunia ini, bahwa Yesus menang, iblis kalah. Mana buktinya? Mari kita lihat dalam nubuatan yang pertama dalam Alkitab. Nubuatan dalam Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, pada akhirnya kuasa kegelapan pemerintahan setan akan musnah, dan Yesus akan menang. Saudara-saudara, inilah pembukaan sekaligus kesimpulan penutupan sejarah dunia, bahwa setan pada akhirnya akan kalah. Pertanyaan, kalah dari mana? Kalah dari pertempuran di surga. Saudara-saudara, berbicara tentang pertempuran di surga, dalam buku Outnumbered, Incredible Story of History Most Surprising, Battlefield Upsets oleh Corman O'Brien, menceritakan pertempuran luar biasa di medan perang yang meskipun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh mereka yang banding 30.000. Yang pertama jumlah mereka adalah 55.000, dan musuh mereka tentara Romawi yang mereka akan lawan yaitu 80.000 tentara orang yang kuat. Tetapi toh pada akhirnya mereka, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka menang. Saudara-saudara, ketika kita mempelajari dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sudah begitu banyak catatan sejarah dunia yang mencatat tentang kengerian perang yang dahsyat itu. Tapi kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita, dan kita tidak pernah membayangkan, kita tidak dapat membayangkan bagaimana peperangan yang terjadi di surga antara pemerintahan Allah Kristus melawan setan dan pengikutnya. Saudara-saudara, kita pernah belajar tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Saya pernah melihat di televisi, bahkan di radio, di media sosial. Perang terjadi antara negara, antara benua, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pernah melihat dan kita tidak dapat membayangkan bagaimana pertempuran peperangan di surga antara kuasa Tuhan Kristus melawan setan dan pengikutnya. Saudara-saudara, barangkali kita akan menarik pekan ini, kita akan menarik garis lurus. Apakah kekabaran 3 malaikat ini
atau pertempuran di surga masih relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, apakah pelajaran sekolah sahabat ini masih relevan bagi kita semua? Ya, tentu. Faktanya sekarang setan tetap masih ada. Setelah dia melawan Kristus, dampak dari pertempuran di surga bisa dirasakan di dunia ini, di Taman Eden, sampai saat ini. Itu artinya pertempuran, pelajaran pada saat ini masih relevan sampai saat ini. Masih menjalar sampai di padang gurun, masih berdampak sampai saat ini ketika semua masih bertempur melawan setan dalam hal kerohanian. Selanjutnya, dan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apa sebenarnya penyebab pertempuran di surga? Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, penulis Alkitab Wahyu 12, Yohanes, dia menyajikan informasi-informasi yang sangat jelas tentang latar belakang sebelum pertempuran. Menceritakan tentang pertentangan yang besar, menceritakan tentang yang baik dan yang jahat, menceritakan tentang pemberontakan iblis di surga sampai saat ini. Dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, saudara boleh baca itu di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, menceritakan tentang peperangan di surga. Mikael melawan setan dan pengikutnya, tapi pada akhirnya setan kalah dan dilempar di bumi. Menjadi pertanyaan, siapa ini Mikael? Kita percaya bahwa dia adalah Yesus Kristus. Yang menarik juga, kita mengenal siapa iblis ini. Iblis ini adalah Lucifer, yang katanya malaikat terang, pemimpin para malaikat. Dan oleh karena kesombongannya, ketidakpuasannya, dia mau menyamai yang maha tinggi. Dia iri hati oleh karena tidak terlibat pada waktu proses penciptaan. Dia memilih untuk memberontak. Saudara-saudara, Lucifer atau iblis pada akhirnya memilih oleh karena ada kuasa memilih yang diproklamasikan oleh pemerintahan Allah. Dalam hal ini, terjadi pemberontakan di kerajaan surga karena adanya kuasa memilih. The power of choice. Saudara-saudara, setan memilih untuk memberontak. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini juga, apakah kuasa memilih ini hanya berlaku kepada setan saja, kepada iblis saja? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Ini berlaku kepada semua penduduk surga, semua penghuni surga. Itulah sebabnya ada sepertiga malaikat yang ikut diseret dan memberontak bersama dengan setan. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat, penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Mark Finley, dia The Power of Choice itu kata adalah prinsip dasar pemerintahan dari Allah yang ada di surga dan ada di bumi. Jadi memang sudah ada. The power of choice, kuasa memilih, sudah ada sejak di surga dan ada di bumi ini. Itulah sebabnya pada saat ini manusia diciptakan memiliki pikiran untuk mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak baik, mana yang tidak jahat, dan pada akhirnya manusia boleh memilih. Pelajaran sekolah sahabat lagi disinggung lebih jauh. Mark Finley berkata, kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Artinya, kuasa memilih dengan kasih, dengan cinta, level mereka sama. Dilanjutkan lagi bahwa jika Anda mengambil kuasa memilih, maka Anda menghancurkan kesanggupan untuk mencintai yang seharusnya, saudara-saudara. Setan dan para malaikat harus memilih kasih Tuhan. Mengekspresikan katanya bagaimana kebaikan Tuhan, Tuhan sengaja memberikan kuasa memilih agar setan dengan hatinya boleh memilih jalan yang benar, boleh mengekspresikan kebaikan Allah karena telah menciptakan dia, memberikan posisi kedudukan yang baik bagi dia. Selanjutnya, sebenarnya kuasa memilih diberikan bagi kehidupan manusia agar supaya kita boleh memilih dengan hati kita yang tulus memilih kuasa Tuhan, mengekspresikan
Bagaimana luar biasanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena paksaan. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Masing-masing kita diberikan kuasa untuk memilih. Tuhan tidak pernah memaksa kehendak kita. Dia tidak memaksa kita untuk beribadah. Oleh karena kenapa? Karena Tuhan mau kita memilih Dia dari hati kita. Tuhan mau kita datang beribadah dengan hati kita, bukan karena keterpaksaan. Dan dengan kasih cinta yang tulus, mengekspresikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana setan yang telah salah memilih posisinya, kita juga manusia tidak boleh salah memilih jalan yang Tuhan siapkan. Kita tidak boleh memilih jalan yang salah seperti setan, agar supaya kita tidak memberontak kepada Tuhan karena pilihan kita sendiri. Selanjutnya, setelah setan memberontak, dia memilih jalannya sendiri. Pada akhirnya dia memproklamasikan serangannya atau serangan setan. Saudara-saudara, berbicara tentang serangan setan. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, sudah membuka kisah tentang upaya setan untuk menghancurkan Yesus. Membunuh Yesus pada waktu dia baru dilahirkan, oleh karena kalau kita pelajari dalam kitab Injil dan dalam kitab Wahyu, pada sesungguhnya yang mempengaruhi pikiran Herodes, oleh karena saat itu Herodes ingin membunuh Yesus, adalah setan sendiri. Setan yang mempengaruhi pikiran dari Herodes, dan Herodes ingin membunuh bayi Yesus yang saat itu Yesus baru dilahirkan. Tapi rencana Tuhan, seorang malaikat memperingatkan orang tua dari Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, tentang rencana Herodes. Pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat sebelumnya, dan pada akhirnya mereka menuju Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Ini yang menjadi awal mula cawan lebur dari Yesus. Kita telah mempelajari sedikit, kalau tidak salah 2 triwulan yang lalu, tentang cawan lebur dari Yesus. Ketika dia masih bayi, dia sudah ada masalah. Rencana pembantaian, Yesus digoda, yang nantinya sebentar kita akan pelajari. Pada akhirnya, kita tiba dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, dan dalam ayatnya yang ke-9, yang menceritakan ciri-ciri para aktor yang terlibat dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, berbicara tentang serangan setan. Pertama, naga, yang tadi kita sudah pelajari di awal juga. Naga, si ular tua, yang adalah iblis sendiri, yaitu Lucifer, berwarna merah padam. Merah artinya darah, pembantaian. Naga tersebut memiliki 7 kepala yang melambangkan kuasa politik. Angka 7 yang melambangkan kesempurnaan. Ditambah lagi, di kepala mereka, di kepala naga itu ada 10 tanduk, yaitu 10 kerajaan yang muncul setelah kerajaan Roma, dan mahkota yang sebagai klaim dari kepalsuan kekuasaan setan. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, Wahyu pasalnya yang ke-14, dan kita boleh lihat itu dalam Daniel pasalnya yang ke-7. Itu dari aktor kita, yaitu setan. Yang kedua, dalam perjanjian lama, dalam Yesaya pasalnya yang ke-54, dan perjanjian baru kita boleh pelajari itu dalam Matius pasalnya yang ke-25, dan Efesus pasalnya yang ke-5, membuktikan bahwa yang kedua ini adalah wanita, yang membuktikan bahwa wanita ini melambangkan jemaat Tuhan. Nah, yang ketiga, anak laki-laki atau keturunannya itu merujuk kepada Yesus dan pengikutnya, saya dan saudara. Yang keempat, gada besi adalah simbol kekuasaan dan penguasaan. Gada besi adalah simbol dari yang tidak bisa dipecahkan, sangat kuat, kekuasaan yang tak terkalahkan. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana serangan setan? Itu tadi kita sudah pelajari kriteria, karakter dari siapa mereka, aktor-aktor kita yang kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Dan sekarang
bagaimana serangan setan. Dalam catatan sejarah kita telah pelajari bahwa serangan setan ada banyak, yaitu dia mempersulit. Yang pertama, dia mempersulit penginjilan. Karena dia tidak mau umat Tuhan setia kepada Tuhan, menuruti firman-firman Tuhan, maka dia mempersulit penginjilan di muka bumi. Yang kedua, dia melawan dan menghancurkan umat-umat Tuhan. Terlebih khusus kalau kita pelajari dari sejarah kekristenan, sudah banyak pembantaian yang terjadi kepada rasul-rasul kita. Banyak umat-umat Tuhan mati martir oleh karena mempertahankan kebenaran, dan itu adalah ulah dari setan. Yesus selalu menang, terlebih khusus catatan yang jelas menang pada waktu kita lihat dalam kitab Wahyu, dia menang di atas kayu salib. Tapi ini belum berakhir. Peperangan yang terjadi antara setan dan Yesus belum berakhir, tapi pada akhirnya Yesus akan menerima kemenangan. Saudara-saudara, berbicara tentang menerima kemenangan Kristus, seperti yang digambarkan sebelum-sebelumnya, bahwa Yesus telah menang melawan setan dari peristiwa salib, dan catatan sejarah Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah kalah dalam peperangan melawan iblis. Pertanyaan, atau kira-kira adakah catatan dalam Alkitab atau sejarah yang membuktikan bahwa Yesus pernah kalah melawan setan? Tidak. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 merupakan nyanyian kemenangan benar bahwa Yesus telah menang. Walaupun permasalahan yang dialami di dunia ini belum selesai, tapi Yesus telah menang di kisah-kisah sebelumnya, dan toh pada akhirnya Yesus tetap menang. Akan ditutup dengan sejarah dunia, Yesus menang, iblis kalah. Iblis dan pengikutnya telah dilemparkan ke bawah. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 dan Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, benar bahwa Yesus telah menang, tetapi benar bahwa Yesus telah menang, tetapi kita dalam kerohanian kita masih ada masalah, masih ada tantangan dalam kerohanian keluarga kita, masih ada pergumulan. Kita belum merdeka atau belum menang melawan masalah-masalah yang ada. Itulah sebabnya inilah kerinduan besar orang Kristen ketika menghadapi masalah beban dalam kehidupan. Sebagaimana Kristus telah menang, kerinduan orang Kristen juga selalu diberikan kemenangan. Memang benar bahwa Yesus telah menang, tapi dalam kehidupan kita, kekristenan kita belum menang. Itulah sebabnya kita perlu berdoa bergantung kepada Tuhan Yesus yang telah menang, agar supaya kita diberikan kemenangan. Selanjutnya, berbicara tentang perempuan di padang gurun. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6, Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, ini senada menceritakan tentang naga sadar dan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini adalah nubuatan penganiayaan kepada umat Tuhan yang sangat panjang, yaitu nubuatan tentang 1260 hari, yang sama artinya 1260 tahun. Oleh karena satu hari dalam nubuatan sama saja dengan 1 tahun. Artinya nubuatan ini 1260 tahun. Apa yang terjadi? Saudara boleh pelajari itu dalam Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua, Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kelima, Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, Wahyu 12 ayatnya yang ke-6, Daniel 7 ayatnya yang ke-25, Wahyu 12 ayatnya yang ke-4. Senada bunyinya, yaitu 42 bulan, 1260 hari atau tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3 setengah masa. Saudara-saudara, apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa 1260 hari sama dengan 1260 tahun. Dan inilah lamanya penganiayaan kepada umat Tuhan, yang kalau kita pelajari itu dimulai dari tahun 538 sebelum Masehi sampai pada tahun 1798 Masehi. Umat Tuhan ditindas, gereja yang rusak bersama negara yang rusak menindas, menganiaya,
dan terkadang membantai umat Allah. Buktinya saudara-saudara dimulai dari pada waktu Stefanus dilontari dengan batu. Rasul-rasul dibantai semua. Semua orang Kristen yang beribadah bahkan tidak beribadah tetap pada akhirnya dibunuh. Tapi kalau kita lihat dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16 menyatakan bahwa perempuan itu walaupun catatan sebelum-sebelumnya dibantai dan lain sebagainya, tapi perempuan itu dipelihara di padang gurun dan menyatakan bahwa bumi datang menolong perempuan itu. Pada saat penganiayaan hebat, Allah memelihara umatnya. Artinya ini saudara, pada saat pembantaian pun Allah tetap memelihara umatnya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, Allah tetap memelihara saya dan saudara. Seperti yang dilakukan pada waktu dulu, Dia akan melakukan hal yang sama bagi umatnya yang sisa di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kalau toh dulunya Tuhan tetap berkarya, Dia tetap melindungi umatnya dulu. Saat ini kita juga percaya Allah yang sama akan memelihara, akan menjaga umatnya. Yang terakhir, umat Allah yang sisa di akhir zaman. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata sekali lagi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, kita telah mempelajari apa itu naga, perempuan. Dalam dunia ini saya mau sampaikan, di surga pada akhirnya tidak ada yang namanya hanya Advent, hanya Protestan. A, B, C, denominasi ini tidak ada. Dan yang membedakan pada akhirnya yaitu hanya dua. Hanya umat Allah dan hanya bukan umat Allah. Bukan umat Allah mereka yang tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Umat Allah ciri-cirinya hanya dua. Dalam Wahyu 12 ayat 17 buktinya adalah begini. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum-hukum Allah itu apa? Hukum Allah adalah 10 hukum. Mereka yang menuruti setia kepada hukum Tuhan. 10 hukum yang di dalamnya ada hukum Sabat yang menjadi pusat penyembahan umat Tuhan. Yang menjadi pusat perintah Tuhan, Sabat. Orang yang setia memelihara hukum-hukum Tuhan, memelihara hari Sabat. Itulah ciri-ciri umat Tuhan. Dan yang kedua, yang menuruti hukum Allah, perintah yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Saudara-saudara, kita bersyukur kita saat ini umat Tuhan, Gereja Masih Advent hari ke-7, orang Advent, ada dua hal ini, yaitu 10 hukum, mengakui dan memelihara. Di dalamnya ada hukum Sabat dan juga ada kesaksian Yesus. Saudara-saudara umat Tuhan, orang Kristen, marilah kita memelihara hari Sabat. Karena hal ini yang membedakan umat Allah dan bukan umat Allah. 10 hukum, di dalamnya ada hari Sabat. Kesaksian Yesus, kita juga orang Advent ada kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Selanjutnya, sejak tahun 1798, iblis katanya meningkatkan serangannya lebih hebat kepada umatnya yang sisa. Dan umatnya yang sisa ini memiliki dua ciri utama yang tadi saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, mereka mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingat hukumnya yang dilupakan, yaitu hukum Sabat. Umat Tuhan harus memelihara hukum Sabat. Sabat Sabtu, Saturday, kita beribadah kepada Tuhan. Kedua, mereka memiliki kesaksian Yesus. Mereka setia kepada Juru Selamat. Memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Iblis telah berperang dengan Yesus dari surga. Tujuan iblis hanya untuk memutarbalikkan kebenaran. Saudara-saudara, ada banyak gereja-gereja, pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan bahwa sudah tidak perlu beribadah di hari Sabat. Itu pekerjaan setan.
Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang ini. Allah kita tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang ini. Sabat tetap sabat. Bahkan Yesaya menyampaikan bahwa sabat kita tetap akan merayakan itu sampai di surga. Kalau pada akhirnya ada orang yang bilang, tidak perlu pelihara hari sabat. Beribadah saja di hari lain. Itu penting kita beribadah di hari lain. Tapi jangan pernah melanggar hari sabat. Sudah boleh makan ini, sudah boleh makan itu. Semua makan, semua halal. Tidak salah. Ada haram dan ada halal. Iblis setan mau menguasai dunia ini. Dia tidak mau umat Tuhan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya dia menyerang umat Tuhan dengan berbagai cara di akhir zaman ini. Dan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menggagalkan rencana iblis ini? Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Kita harus berserah kepada Tuhan. Pakailah ketopong keselamatan. Pakailah perlengkapan Allah supaya kita diberikan kemampuan. Ellen White, manuskrip rilis nomor 168 halaman 109, firman Tuhan berkata, di sini dikatakan, Tuhan akan membantu kita pada saat kita membutuhkannya. Tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Kita harus memberikan kepadanya kasih kita yang sepenuhnya, yang tulus. Ia ingin kita mempercayainya dan mengungkapkan isi hati kepadanya. Ia memahami keinginan kita dan memiliki banyak sumber daya untuk membantu di setiap kesulitan. Kita tidak akan dibiarkan berperang sendiri, tetapi kita memiliki pertolongan Kristus dan dalam namanya kita dapat muncul sebagai pemenang. Saudara-saudara, kesimpulan. Iblis musuh kita. Setan musuh kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita ini bermusuhan dengan setan. Jangan pernah berteman dengan setan. Kira-kira bagaimana kalau kita telah berteman dengan setan? Barangkali kita telah menuruti perintah-perintah setan. Barangkali kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak masuk gereja hari Sabat. Makan ini, makan itu, makan segala macam. Makan babi, hal-hal yang haram. Itu kita sama saja, kita telah menuruti perintah setan, kita telah bersahabat dengan setan. Ingat, kita tidak boleh berteman dengan setan karena iblis musuh kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita bersyukur, toh pada akhirnya sejarah dunia akan ditutup dengan kekalahan dari iblis. Alkitab, nubuatan yang terjadi yang telah disampaikan dalam Kejadian 3 ayatnya yang kelima. Pada akhirnya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala dari setan. Artinya, pasti akan hancur, akan binasa, akan habis. Iblis musuh kita, Tuhan sahabat kita. Marilah kita berteman dengan Tuhan dan kita percaya suatu saat nanti, walaupun saat ini kita masih belum ada kemenangan dalam kerohanian kita, dalam keluarga kita, ada banyak masalah-masalah, kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menang, Dia akan memberikan kemenangan kita sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mengaplikasikan dan percaya menambah pengetahuan kami. Kami boleh beriman kepada Tuhan dan percaya kuasa kegelapan akan kalah dan Tuhan akan selalu dan tetap menang. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan kepada saudara-saudara kita, dan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, tumingkas.